Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Khairunisa, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Insya Allah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kajian kitab hadis dengan tema Fathul Bari bisyarah Sahih Bukhari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan biografi Imam Ibnu Hajar terlebih dahulu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memiliki nama lengkap Abu Fadl Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Kinani Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Mesir pada tahun 773 Hijriah. Pada saat umur 4 tahun, beliau sudah menjadi seorang yatim piatu. Ayahnya yang bernama Nuruddin Ali merupakan seorang ulama besar. Selain itu, ayah beliau dikenal sebagai mufti terkenal, penulis sajak-sajak keagamaan. Kemudian ibunya yang bernama Tujar merupakan seorang wanita kaya yang aktif dalam kegiatan perniagaan. Terlebih dulu telah meninggalkannya juga. Kemudian Imam Ibnu Hajar diasuh oleh seorang saudagarnya yang bernama Zakiyuddin Abu Bakar Al-Karubi. Selanjutnya, kepribadian dan mazhab Imam Ibnu Hajar. Beliau merupakan seorang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Beliau menguasai ilmu hadis dan dapat mengetahui rahasia-rahasianya. Imam Ibnu Hajar merupakan sosok yang penting dalam kekuasaan dinasti Mamluk. Pada tahun 1424 Masehi menjabat sebagai Qadhi Al-Qudat mazhab Syafi'i. Jabatan Qadhi itu tertinggi di mana pemangkunya seorang yang memiliki keistimewaan di atas seluruh Qadhi mazhab lainnya. Apalagi mazhab Syafi'i ini merupakan mazhab resmi dinasti Mamluk. Dan beliau memiliki pribadi yang sangat lembut, hati-hati, rendah hati, dan cenderung terhadap kelembutan dan keindahan. Selanjutnya, rihlah ilmiah. Pada usia yang sama, Ibnu Hajar pergi ke Mekah dan menetap di sana untuk mendalami ilmu fikih. Kemudian beralih ke ilmu hadis dan memutuskan untuk menekuninya. Ibnu Hajar sempat berpindah-pindah dari Hijaz, Syam, Kairo, dan Yaman untuk mempelajari ilmu hadis, sehingga menjadi seorang muhadis yang handal. Adapun karya-karya beliau yang sangat terkenal di bidang hadis, fikih, dan biografi tersebar kemana-mana. Beliau belajar ilmu fikih, bahasa Arab, ilmu hisab, dan sebagainya pada Asyam Ibnu Al-Qattan. Nah, merupakan ilmu yang pertama dipelajari pada Ibnu Hajar, yaitu ilmu adat dan sejarah. Adapun guru-guru Ibnu Hajar, salah satunya ada Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad At-Tanuki. Dan selebihnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya, karya-karya Imam Ibnu Hajar, yaitu ada pada bidang ulumul Quran, bidang ulumul hadis, bidang fikih, syarah al-hadis, salah satunya yakni Fathul Bari bisyarah Sahih Bukhari, lalu bidang rijal, kemudian bidang metodologi hadis, kemudian bidang takhrij, lalu bidang atraf, kemudian bidang mu'jam dan biografi guru-guru, dan kemudian bidang tarikh. Selanjutnya kita akan membahas Fathul Bari bisyarah Sahih Bukhari. Latar belakang penulisan kitab ini. Imam Ibnu Hajar menulis kitab ini selama 25 tahun, dimulai pada tahun 813 Hijriah, pasca menyelesaikan Al-Hudasari yang tidak lain merupakan pembukaan dari kitab Fathul Bari. Nah, kemudian beliau menulis metode pada kitab ini dengan menggunakan dua metode penulisan yang berbeda. Selanjutnya, sistematika kitab Syarah Bukhari.
Sistematika kitab Fathul Bari ini mengikuti kitab Sahih Al-Bukhari sebagaimana urutan bab, kitab, dan nomor hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari yang terdiri dari 97 judul kitab, 3.230 judul bab, 7.523 hadis. Imam Ibnu Hajar berhasil menyusun kitab ini dalam waktu 1/4 abad lebih. Kitab yang sudah berulang kali dicetak di India dan di Mesir, dan cetakan yang terbaik ini diterbitkan oleh Bulaq. Lalu isi kitab Fathul Bari ini menjelaskan masalah bahasa dan i'rab dan menguraikan masalah penting yang tidak ditemukan di kitab lainnya. Lalu menjelaskan dari segi balaghah dan sastranya, mengambil hukum serta memaparkan berbagai masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, baik menyangkut fikih maupun ilmu kalam secara terperinci dan tidak memihak. Lalu di samping itu, beliau juga mengumpulkan seluruh sanad hadis dan menelitinya, serta menerangkan tingkat kesahihan dan kedhaifannya. Ini merupakan gambaran dari kitab Fathul Bari. Isi yang ada di dalam kitab Fathul Bari. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Al-akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.